Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bareng Ria Marliana di sini di podcast Self Healing, podcast kita semua yang sedang belajar bareng berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Kadang-kadang gue spill tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. But anyway, eng buat kamu-kamu yang sekarang ini nih lagi sibuk ngelamar kerjaan, atau misalkan lo punya cita-cita mau kerja di suatu perusahaan gitu ya. I'm so sorry teman-teman HRD ya, mungkin kalian akan sebel banget setelah ini. Karena aku bakal share tentang apa sih rahasia HRD ketika wawancara kerja. Kita akan lihat dari sisi psikologinya. Poin paling penting ketika lu wawancara, sebenarnya HRD tuh nggak peduli lu mau ngejawab apa. Dia juga nggak akan inget kok misalkan kamu jawab ini itu gitu ya. Ada berapa banyak orang yang dia wawancara hari itu, dia harus inget ini itu, terus orangnya yang kayak gini. Oh come on. Jadi logis aja lah, yang realistis gitu. Sebenarnya apa sih yang mereka lihat ketika wawancara kerja? Sebenarnya mereka itu bukan hear atau bukan mendengar apa yang kamu omongin, tetapi mereka listen. Listen itu adalah gak cuman dengerin yang kamu omongin, tetapi makna di balik kata-kata itu, dan juga melihat apakah ada konsistensi di sikap kamu. Intinya HRD itu cuma pengen lihat gerak-gerik kamu, sikap kamu cocok gak sama perusahaan mereka. Agak-agak ilmu membaca orang gitu sih. Yang mereka lihat adalah sikap kamu. Tapi aku akan kasih beberapa tips dan poin penting dari pertanyaan-pertanyaan HRD ke kamu. Contoh, yang pertama, kenapa kamu memutuskan untuk mencari pekerjaan di tempat lain? Nah, biasanya kan ada yang, pokoknya jawaban-jawaban kalian tuh sebenarnya udah seragam ya, karena kan mungkin satu sumber, satu source gitu kan. Sebenarnya HRD itu cuma pengen lihat bagaimana cara pandang kamu terhadap perusahaan yang lalu. Ya, apakah kamu bakal ngejelek-jelekin perusahaan itu? Terus apakah kamu akan lebay melihat suatu masalah atau orang yang lari dari masalah? Nah, ini penting banget. Makanya jangan sampai, ini poin paling krusial, jangan sampai lu ngejelek-jelekin mereka. Terus jangan sampai kamu menceritakan seolah-olah lu punya masalah terus kamu gak bisa overcome itu semua. Terus jawabannya apa dong? Lah, jujur aja. Kalau misalkan kamu butuh gaji yang lebih gede karena memang kamu udah punya anak misalkan, jujur aja, orang bisa tahu kok di mata kamu kalau kamu itu bohong. Atau kamu ngejawab sesuai dengan contekan. Oke. Kemudian yang kedua, ini soal weakness and strength, atau kelemahan dan kelebihan kamu. Ini orang tuh HRD pengen lihat apakah kamu orang yang narsistik atau kamu orang yang suka meng-underestimate diri kamu sendiri. Kenapa? Kalau orang-orang narsis, itu mereka susah untuk diajak bekerja sama. Fokus mereka adalah diakui sebagai orang yang pinter ya, tapi belum tentu dia bisa menyelesaikan masalah. Intinya pencitraan gitulah. Sedangkan orang-orang yang underestimate biasanya akan berujung kepada dia orangnya nggak gigih. Kalau misalkan ada masalah, dia cenderung lari dari masalah, cenderung belum apa-apa udah menyimpulkan nggak bisa nih mbak gitu. Pokoknya jujur lah, kamu tuh seperti apa adanya aja. Kalau misalkan lu gak bisa di detail, bilang aja aku lemah di detail, makanya aku cari inisiatif dengan cara nyatet. Jadi di situ HRD pengen tahu bagaimana cara kamu melihat diri kamu. Apakah kamu mengenali diri kamu sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kamu punya cara untuk menghandle kekurangan lo, gitu ya, termasuk juga kelebihan kamu. Kelebihan, kalau buat kamu tuh yang belum punya pengalaman pekerjaan, bilang aja bahwa aku orang yang selalu yakin bahwa dari setiap permasalahan atau masalah hidup itu pasti selalu ada jalan dari Tuhan. Kalau misalkan lu punya pengalaman pekerjaan, kamu bisa ceritakan dulu ketika ada customer ini itu susah banget, akhirnya aku begini. Jadi ceritakan kisah, story. Termasuk juga ketika lu belum punya kerjaan, kamu bisa cerita tentang masalah hidup lo. Dulu aku berasal dari keluarga ini gitu. Aku pengen jadi ini tapi kayaknya susah banget nih, tapi aku nggak nyerah. Nah, cara menceritakan kelebihan kamu itu di situ, daripada atau alih-alih kamu bilang bahwa aku orang yang persisten, aku orang yang gigih. No, jangan seperti itu. Orang juga nggak akan percaya gitu aja.
Nah, dari soal how much salary atau berapa gaji yang kamu mau, ini juga tricky. Aku pengen gaji segini, tapi jangan ngasal ya. Kamu harus punya landasannya apa. Misalkan kamu udah searching nih bahwa gaji di pekerjaan ini, di bidang ini, di perusahaan ini, itu rata-rata segini sampai segini. Aku riset di Google, di job apalah gitu, di situs inilah, di situs itu. Jadi kamu udah riset, oh orangnya terbuka dan dia riset dulu, nggak ngasal ngomong gitu. Kemudian yang kedua, kamu bisa bilang bahwa lu tinggal di ini, kebutuhan hidup segini, biaya bolak-balik transportasi segini. Orang akan tahu atau HRD akan lihat bahwa kamu orangnya detail dan juga hati-hati dalam perhitungan gitu. Kalau misalkan kamu dikasih pertanyaan, ada pertanyaan nggak ke perusahaan kami gitu, misalkan HRD kan kadang-kadang nanya tuh di akhir ya nggak, jangan nggak nanya ya, kamu harus riset dulu tentang perusahaan ini, jadi nggak kopong-kopong amat gitu. Inisiatif, kalau misalkan kamu nggak nanya, oh orangnya nggak gigih nih, berarti nggak sesuai sama omongan dia tadi gitu. Harus nanya, minimal pertanyaannya adalah, ini sistemnya seperti apa ya? Kalau misalkan info-info dasar kayak perusahaan ini berdiri dari tahun berapa, tentang perusahaannya ini tuh tentang apa, harusnya sudah ada. Kamu udah riset dulu itu. Kamu harus nanya, ini nanti sistem pekerjaannya gimana ya? Maksudnya untuk posisi ini, jenjang karir seperti apa? Terus nanti status karyawannya kontrak atau pegawai tetap. Jangan sampai lu keluar dari perusahaan lo padahal lo udah pegawai tetap, terus lu terima karena gajinya lebih gede, tapi gak ada jenjang karir alias kontrak. Sama kan kayak akhirat, jangan lu tuker akhirat dengan dunia yang hanya sementara. Wah asik, bijak bener gue. Di situ HRD akan lihat kamu inisiatif. Kemudian yang kedua adalah kamu pengen tahu tentang proses pekerjaannya seperti apa. Terus selanjutnya kamu juga harus nanya tuh, orang macam apa sih yang Anda harapkan atau perusahaan Anda harapkan untuk posisi saya ini, posisi yang lu lamar ini gitu. Itu coba. Jadi HRD akan lihat bahwa kamu tuh akan mengukur diri kamu, apakah diri kamu itu sesuai atau pantas nggak buat ini gitu loh, buat posisi ini gitu. Jadi kira-kira kayak gitu, makanya jangan terlalu percaya. Ini mungkin nggak akan banyak orang yang tahu. Wawancara kerja itu HRD ngeliat sikap lo, bukan apa yang kamu omongin. Oke, so berdoalah dulu, sholawat dulu. Robis rohli sadri wa yasirli amri juga berdoa, doanya Nabi Musa biar lancar semua. Udah pasrahin habis itu. Karena kadang-kadang menurut kita baik, ternyata enggak tentu baik loh di dunia dan akhirat kita. Serahin semua ke Allah. So stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.